guys, good morning. Let me introduce myself. My name is Monica Umango and PM 24411144 Class Management 24C. In this video, I will present material about bab 3, yaitu saling ketergantungan dan keuntungan dari perdagangan. 1. Pengertian saling ketergantungan atau independensi. Saling ketergantungan dalam konteks ekonomi merujuk pada hubungan antar negara, individu, atau entitas ekonomi lainnya yang saling bergantung untuk mendapatkan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara mandiri. Ketergantungan ini terjadi karena tidak semua negara atau individu memiliki sumber daya, kemampuan produksi atau keahlian untuk menghasilkan semua barang dan jasa yang dibutuhkan. Jenis-jenis saling ketergantungan. Yang pertama, saling ketergantungan antar negara. Negara-negara di dunia saling bergantungan dalam berbagai hal, seperti perdagangan barang dan jasa, sumber daya alam, teknologi, dan keahlian. Ketergantungan ini membuat negara-negara tersebut saling membutuhkan satu sama lain untuk pertumbuhan ekonomi mereka. 2. Saling ketergantungan dalam suatu negara antara produksi dan konsumen, serta antara industri-industri yang berbeda. Terdapat saling ketergantungan, misalnya sektor pertanian, bergantung pada industri pengolahan makanan, sementara industri pengolahan bergantung pada pasokan bahan baku dari pertanian. 2. Keuntungan dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui spesialisasi yang pertukaran barang atau jasa. Berikut adalah beberapa keuntungan dari perdagangan internasional. Yang pertama, efisiensi produk. Perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk fokus pada produk yang dapat mereka produksi secara lebih efisien dan dengan biaya lebih rendah. Negara akan mengkhususkan diri dalam memproduksi barang atau jasa yang memiliki keuntungan komparatif, yaitu barang atau jasa yang dapat diproduksi dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Yang kedua, keuntungan komparatif. Konsep keuntungan komparatif menjelaskan bahwa meskipun sebuah negara mungkin kurang efisien dalam memproduksi semua barang, negara tersebut tetap dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan mengkhususkan diri pada barang yang dapat diproduksi dengan biaya terendah. Negara lain yang memiliki keunggulan dalam produksi barang lain akan melakukan hal yang sama. Dengan demikian, kedua negara memperoleh barang yang lebih rendah, yang lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga, diversifikasi produk. Perdagangan memungkinkan negara-negara untuk mendapatkan akses ke produk yang tidak dapat mereka produksi secara lokal. Misalnya, negara yang tidak memiliki sumber daya alam tertentu dapat mengimpor bahan baku tersebut dari negara lain. Ini membantu dalam memperkaya pilihan barang dan jasa bagi konsumen dan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan standar hidup. Dengan adanya perdagangan, negara dapat mengimpor barang-barang yang lebih murah dan lebih berkualitas dari luar negeri, yang meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, spesialisasi produksi memungkinkan negara untuk menghasilkan barang dengan harga yang lebih rendah, yang pada akhirnya meningkatkan standar hidup. Yang kelima, penciptaan lapangan kerja. Perdagangan internasional menciptakan banyak lapangan pekerjaan dalam sektor-sektor yang terkait dengan ekspor dan impor. Misalnya pekerjaan dalam bidang transportasi, logistik, pemasaran internasional, dan perdagangan akan berkembang seiring dengan berkembangnya hubungan perdagangan antar negara. Yang keenam, penyebaran teknologi dan pengetahuan. Perdagangan internasional mendorong pertukaran teknologi dan inovasi antar negara. Negara-negara yang memiliki teknologi maju dapat berbagi atau menjual teknologi mereka kepada negara lain, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi di negara pembeli. Yang ketujuh, meningkatkan persaingan dan kualitas. Perdagangan internasional membawa persaingan yang lebih besar dari pasar domestik
yang memaksa perusahaan lokal untuk meningkatkan kualitas produk mereka, menurunkan harga, dan berinovasi untuk mempertahankan daya saing mereka. Hal ini hal ini pada akhirnya menguntungkan konsumen dan dengan produk yang lebih baik dan harga lebih terjangkau. Yang ketiga, faktor-faktor yang mendorong perdagangan. Beberapa faktor yang mendorong perdagangan internasional antar negara antara lain. Yang pertama, perdagangan dalam sumber daya alam. Negara yang memiliki sumber daya alam tertentu seperti minyak, gas, atau bahan baku tertentu akan mengimpor barang yang tidak dapat diproduksi dari sumber daya yang mereka miliki. Kedua, kebutuhan untuk spesialisasi. Negara-negara cenderung mengkhususkan diri dalam memproduksi barang atau jasa yang dapat mereka hasilkan dengan lebih efisien, dan kemudian memperdagangkan hasil produksi tersebut dengan negara lain yang memiliki keahlian atau sumber daya berbeda. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Meningkatnya akses terhadap barang impor yang lebih berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau mendorong konsumen untuk menginginkan barang dari luar negeri. Yang keempat, kemajuan teknologi dan komunikasi. Teknologi yang lebih baik dalam transportasi dan komunikasi telah membuat perdagangan internasional lebih mudah dan lebih murah. Hal ini memungkinkan lebih banyak negara untuk terlibat dalam perdagangan global. Yang kelima, polarisasi ekonomi. Ketimpangan ekonomi antar negara yang memerlukan pasar lebih luas untuk produksi mereka mendorong negara-negara untuk membuka pasar internasional. Yang keempat, dampak negatif perdagangan. Meskipun perdagangan internasional membawa banyak keuntungan, ada juga dampak negatif yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketergantungan yang berlebihan pada negara lain. Ketergantungan yang berlebihan pada impor bisa menjadi masalah ketika terjadi gangguan dalam rantai pasokan atau perubahan kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, persaingan yang tidak seimbang. Negara-negara dengan ekonomi lebih maju mungkin mendominasi pasar internasional, merugikan negara dengan sumber daya terbatas. Persaingan yang tidak seimbang dapat merugikan industri lokal di negara-negara berkembang. Yang ketiga, kerugian sosial dan lingkungan. Perdagangan dapat mempengaruhi standar upah, kondisi kerja, dan kualitas lingkungan di negara-negara yang terlibat. Negara yang lebih berkembang mungkin dapat menurunkan biaya dengan mengabaikan standar lingkungan atau hak pekerja. Yang kelima, kesimpulan. Saling ketergantungan antar negara dan perdagangan internasional memberikan banyak keuntungan, termasuk efisiensi dalam produksi, akses ke pasar global, serta meningkatkan kualitas hidup melalui keberagaman produk. Meskipun demikian, perlu ada kebijakan yang bijak untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul seperti ketergantungan yang berlebihan dan ketidaksetaraan sosial ekonomi. Oleh karena itu, perdagangan internasional harus dilihat sebagai sarana untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi global yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Okay, thanks in this video. See you next time. Bye-bye.